Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasma dengan NIM 210211150017, Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Prodi Arsitektur, Universitas Negeri Makassar. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah Sejarah Arsitektur Dunia yaitu Dr. Teknik Andi Abida STMT, Ahnaf Friandirga Aryansyah STMT. Selanjutnya, agama Kristen lahir dan berkembang di wilayah timur di bawah Santo Petrus dan Santo Paulus ke Roma yang kemudian menjadi pusatnya. Kekaisaran Roma mencakup seluruh wilayah di sekeliling Laut Mediterania, termasuk Syria, Asia Minor, dan Afrika Utara. Pada wilayah itulah berkembang arsitektur yang mempunyai ciri khas pada zaman Kristen awal, tahun 313 sampai dengan 800. Sejarah Kristen awal dimulai dari zaman Konstantin, Kaisar Roma dengan sebutan Konstantin yang Agung. Dengan kebijakannya menerima dan mengesahkan agama Kristen, sama dengan setingkat dengan kepercayaan yang sudah ada sebelumnya. Terkenal pula sebagai Kaisar Roma yang memindahkan pusat administrasi dan pemerintahan dari Roma ke Konstantinopel, sekarang Istanbul di Turki, pada tahun 330 hingga Charlemagne 800. Serbuan Huns. Huns adalah suku bangsa Mongol yang hampir satu abad sangat berpengaruh terhadap sejarah Eropa dengan serangan-serangan dan penguasaan hingga 454 Masehi, yaitu orang Mongol ke Eropa sekitar 376, berhasil menguasai wilayah atau hingga ke Bali. Pada tahun 410 Roma jatuh ke tangan orang-orang Goth di bawah Alaric. Selanjutnya, adapun gereja pada zaman arsitektur Kristen awal yaitu Gereja Basilika San Maria Maggiore juga di Roma. Selanjutnya Basilica of San Clemente Roma. Selanjutnya Gereja San Paolo Fuori Le Mura. Baiklah, ini maps pada suatu gereja tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan gereja pertama, Gereja Basilika San Maria Maggiore Juanga di Roma. Dibangun oleh Paus Situs III tahun 432 sampai dengan 440. Salah satu dari tempat basilika di Roma masih ada sehingga dapat dilihat keindahan, antara lain dari nave diapit kembar kiri kanan oleh Aisle tunggal. Selanjutnya, adapun ciri-ciri pada gereja tersebut yaitu kolom-kolom marmer berderet di kiri kanan nave. Coraknya yang unik, rangka atap ditutupi dengan plafon diukir dengan pola kotak-kotak. Adapun berhiaskan mosaik asli dari zaman Paulus Sixtus III. Jendela atas berderet dan selang-selin dengan panel-panel di mana masing-masing dihasil lukisan. Next, kita beralih ke gereja kedua yaitu Basilica of San Clemente Roma pada tahun 1099 sampai dengan 1108. Dibangun kembali di atas lokasi di mana sebelumnya sudah ada gereja jauh lebih tua yang dibongkar. Beberapa pondasi lama masih ada pada ruang bawah tanah yang beratap pelengkung. Meskipun dibangun pada zaman Kristen awal, namun ciri arsitektur zaman Kristen awal masih sangat kuat mendominasi gereja tersebut. Selanjutnya adapun ciri-ciri pada gereja tersebut yaitu
Konstruksi partikel lateral berupa kolom-kolom lonik di depan dan belakang berupa pelengkung patah silang diagonal. Pada ruang utama, kolom-kolom berderet pada kiri kanan nave, juga lonik menyangga pelengkung-pelengkung. Dihias dengan mosaik, molding dan relief. Absedenanya setengah lingkaran, beratap setengah kubah, dihiasi ornamen gaya barok. Adapun ciri lainnya yaitu dana dan potongan membujur kiri, tempat duduk para uskup, kepala dari kolom untuk lilin, dan detail sudut panel dari balustrade pada choir. Porch atau gerbang masuk. Atrium dikelilingi portio, gospel ambo, dan epistel ambo atau gambar-gambar di kanan tengah ruang bawah tanah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan gereja ketiga. Gereja Saint Paolo fuori le Mura tahun 380. Salah satu dari basilika utama di Roma, dibangun di atas makam dari Santo Paulus. Pada tahun 1832 gereja mengalami musibah kebakaran sehingga hampir memusnahkan seluruh bangunan, namun didirikan kembali menurut rancangan aslinya. Next, adapun ciri-ciri pada gereja tersebut yaitu identik dengan gereja Basilika Santo Petrus, Roma lama yang sudah tidak ada. Nave diapit kembar oleh aisle ganda di kiri kanan, apse di ujung berdena setengah lingkaran, kolom berderet membujur terdiri dari 4 baris, menyangga dinding dan konstruksi atap. Di tengah kuda-kuda dari atap pelana, kiri kanan setengah kuda ganda dari atap. Satu sisi miring, semua kepala kolom dihiasi dengan corak Korintian. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.